Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis AC dan ini adalah pembahasan bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan mempelajari rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Rangkaian resistif adalah rangkaian arus bolak-balik yang di dalamnya hanya mengandung resistor. Pada gambar ini, pada diagram ini adalah simbol dari sumber tegangan arus bolak-balik. Sementara ini kita sudah kenal, yaitu simbol resistor. Tegangan yang ada pada resistor disebut tegangan resistif di simbol VR. Nah, sekarang misalkan sumber arus bolak-balik memiliki persamaan I sama dengan I max sin omega T. Maka bagaimana persamaan tegangan yang mengalir pada resistor? Kita bisa mengingat kembali persamaan hukum Ohm V sama dengan I kali R. Maka VR yaitu tegangan resistif, tegangan antara ujung-ujung resistor, yaitu tegangan resistif, adalah I dikali R. Sehingga dengan mensubstitusi I sama dengan I max sin omega T ke persamaan ini, kita akan memperoleh VR dikali I max sin omega T. Di mana I max dikali R nanti tidak lain daripada V max. Sehingga ditulis tegangan resistif adalah V max dikali sin omega T. Dan ingat, V max adalah I max dikali R. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa persamaan tegangan resistif dan persamaan kuat arus sefase. Apa maksudnya sefase? Sudut fase, yaitu omega T, pada persamaan kuat arus sama dengan sudut fase pada persamaan tegangan resistif. Ini sama-sama mengandung sin omega T. Jadi dari persamaan tegangan resistif, VR sama dengan V max sin omega T. Dan persamaan kuat arus I sama dengan I max sin omega T, maka disimpulkan bahwa tegangan resistif dan arus itu sefase. Yaitu sudut fasenya yang digunakan pada persamaannya sama-sama omega T. Nah, ketika digambarkan dalam grafik, maka untuk persamaan arus, karena berbentuk sinusoidal, kita buat seperti ini, I max sin omega T. Dan untuk persamaan tegangan, juga dengan fase yang sama sin omega T dibuat seperti ini. Dan pada grafik ini karakteristik tegangan resistif dan arus yang sefase itu terlihat dari ketika arusnya 0 maka tegangannya juga 0. Ketika arus maksimum tegangan juga maksimum. Ya, jadi bagian yang kuning ini, grafik yang kuning menunjukkan grafik kuat arus, sementara grafik yang berwarna merah menunjukkan grafik tegangan. Jadi ketika kuat arus 0, tegangan juga 0. Ketika kuat arus maksimum, tegangan maksimum. Ketika kuat arus minimum, juga tegangan minimum. Itu yang dimaksud dengan tegangan dan kuat arusnya sefase. Selanjutnya kita ke fasor atau vektor fase. Karena tegangan resistif dan arus sefase, maka fasornya atau vektor fasenya digambarkan berimpit. Jadi misalnya, kalau kuat arus ke kanan, maka tegangan resistif juga ke kanan. Atau seperti ini. Jika kuat arusnya miring seperti ini, maka tegangan resistifnya juga mengikuti dan berimpit. Ya, hanya amplitudonya saja yang berbeda. Yaitu kalau kita lihat dari grafik, tinggi dari bukit ini berbeda. Seperti itu. Tapi arahnya sama. Jadi ini adalah diagram fasor atau vektor fase dari kuat arus dan tegangan resistif. Fasornya selalu berimpit karena tegangan resistif dan kuat arus sefase. Selanjutnya kita ke rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian arus bolak-balik yang di dalamnya terdapat induktor di simbol L. Jadi kembali seperti tadi, jika sumber arus memiliki persamaan I max sin omega T, maka bagaimana persamaan pada ujung-ujung induktor atau disebut sebagai tegangan induktif.
Dari pelajaran tentang GGL induksi diri, kita telah memperoleh bahwa tegangan induksi diri itu sebanding dengan tetapan induksi kumparan, yaitu L, dan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Nah, karena di sini arusnya adalah arus sinusoidal, maka tentu saja arusnya akan senantiasa berubah. Sehingga tegangan yang muncul di dalam kumparan atau dalam induktor adalah tegangan induksi, yang besarnya bergantung kepada induktansi kumparan L yang satuannya Henry dan laju perubahan arus terhadap waktu. Sehingga VL-nya nanti kita ambil dari L dikali turunan DDT dari I max sin omega T. Sehingga kalau diturunkan persamaan ini, I max ini tidak tergantung waktu, jadi bisa dibawa ke depan saja. Yang tergantung waktu hanya sin omega T. Jadi sin omega T akan diturunkan menjadi omega T diturunkan menjadi omega, dan sin omega T turunannya cos omega T. Sehingga hasil turunannya adalah V induktif sama dengan L dikali I max dikali omega cos omega T. Jadi bagian L, I max, dan omega tidak lain dari VL maksimum. Ya. Jadi VL maksimumnya adalah L dikali I max kali omega. Nah, karena cos omega T sama dengan sin omega T tambah pi per 2, maka persamaan ini bisa ditulis VL sama dengan V max sin omega T tambah pi per 2. Nah, di mana VL maksimumnya adalah I max dikali omega L. Dengan mengingat persamaan hukum Ohm, tegangan adalah arus dikali hambatan, maka nilai omega kali L disimpulkan sebagai nilai hambatan dari induktor dan disimbol sebagai XL, disebut reaktansi induktif. Jadi, persamaan VL sama dengan I kali XL tidak lain sama dengan persamaan hukum Ohm, yaitu tegangan sama dengan arus dikali hambatan, di mana XL di sini berperan sebagai hambatan pada induktor, disebut reaktansi induktif. Nilai XL adalah omega kali L. Ya, jadi sekali lagi XL disebut reaktansi induktif yang maknanya adalah nilai hambatan pada induktor, satuannya adalah Ohm. Nah, selanjutnya jika kita melihat persamaan kuat arus I sama dengan I max sin omega T dan persamaan tegangan induktif V max sin omega T tambah pi per 2, maka kita menyimpulkan bahwa tegangan mendahului arus 90 derajat. Atau terdapat beda fase sebesar 90 derajat antara fase tegangan dengan fase kuat arus. Ya, di mana sudut fase tegangan ditambah 90, sehingga dikatakan tegangan mendahului arus dengan sudut fase 90 derajat. Ketika digambarkan grafiknya, maka I sama dengan I max sin omega T, grafik arus digambarkan seperti biasa, mulai dari titik 0,0 kemudian maksimum mengikuti fungsi sinus. Sementara tegangan induktif karena dia mendahului arus 90 derajat, dia digambarkan maksimum terlebih dahulu. Jadi digambarkan dari atas seperti ini. Mengikuti fungsi kosinus. Karena ingat dia berasal dari kosinus. Inilah salah satu makna bahwa tegangan induktif mendahului arus 90 derajat bisa dilihat dari grafiknya. Selain pertama tadi, dilihat dari persamaannya, di sini sin omega T untuk sudut fasenya, di sini sin omega T tambah pi per 2 untuk sudut fase tegangan induktif. Dan ketika digambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya seperti ini. Dan berikutnya lagi bisa digambarkan dalam bentuk vektor fase, bagaimana vektor fase tegangan induktif terhadap arus jika tegangan mendahului arus 90 derajat. Jadi vektor fasenya adalah jika arusnya kita gambarkan ke kanan, maka beda fase 90 derajat ini berarti tegangan harus digambarkan pada sudut 90 derajat arah positif dari kuat arus. Sudut arah positif itu adalah sudut yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi berputarnya seperti ini. Sehingga tegangan induktif digambarkan ke atas. Jika arus digambarkan ke kanan, berarti tegangan induktif harus digambarkan ke atas.
Nah, jika arus digambarkan seperti ini misalnya, maka tegangan induktif harus digambarkan pada sudut 90 derajat arah positif dari I, yaitu arah berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Demikian pula kalau digambarkan arusnya sini ke arah ini, maka tegangan induktif akan digambarkan 90 derajat ke arah berlawanan arah jarum jam ke arah sana dan muncul di sebelah sini. Inilah diagram fasor tegangan induktif dan arus yang berbeda fase 90 derajat. Ya, jadi pertama, makna berbeda fase 90 derajat bisa dilihat langsung dari persamaannya. Di sini menggunakan sin omega T untuk ukat arus, tegangan menggunakan sin omega T tambah pi per 2. Jadi tambah pi per 2 itu yang dimaksud dengan mendahului 90 derajat. Kemudian kalau digambarkan dalam bentuk grafik, maka sinus diikuti oleh fungsi arus. Sementara fungsi tegangan, grafik tegangan mengikuti fungsi kosinus. Jadi diambil dari maksimum terlebih dahulu. Ya. Dan ingat bahwa L adalah induktansi kumparan yang nilainya dalam satuan Henry. XL adalah nilai hambatan dari kumparan atau disebut reaktansi induktif. Nilainya adalah omega kali L. Omega bisa langsung dilihat dari persamaan, yaitu besarnya kecepatan sudut. Dan tentu saja bisa dihitung dari frekuensi, yaitu 2πf. F adalah frekuensi kecepatan generator berputar. Itu untuk rangkaian induktif. Sekarang kita ke rangkaian yang ketiga, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian arus bolak-balik yang mengandung kapasitor. Jadi kapasitor simbolnya C dan kapasitas kapasitor satuannya adalah farad. Kemudian jika di sini kembali I sama dengan I max sin omega T, kita akan menentukan bagaimana tegangan antara ujung-ujung kapasitor. Disebut sebagai tegangan kapasitif. Nah, pada pelajaran tentang kapasitor, kita telah mendapatkan definisi tentang kapasitas kapasitor, yaitu perbandingan muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara ujung-ujung kapasitor. Nah, sekarang karena kita akan menghitung beda potensial, maka kita bisa membalik menjadi V sama dengan Q per C. Lalu apa hubungan kuat arus dengan muatan? Karena Q adalah muatan. Nah, kita ingat bahwa definisi kuat arus itu adalah laju perubahan muatan tiap satuan waktu. Berarti untuk mendapatkan kuat arusnya, kita harus menurunkan bagaimana perubahan muatan. Nah, karena yang diketahui adalah persamaan arusnya, berarti kita menuliskan dQ adalah I kali dt. Jadi kita akan menghitung muatan total yang ada dalam kapasitor. Jadi untuk mendapatkan Q dari dQ tentunya harus diintegralkan. Jadi kita akan mendapatkan Q adalah integral total waktu 0 sampai T dari I dt. Jadi jika persamaan ini Q adalah integral I dt dimasukkan ke persamaan tegangan, kita akan mendapatkan tegangan kapasitif itu adalah 1/C integral I dt. Ya, jadi 1/C karena di sini adalah Q per C. Jadi V sama dengan Q per C sama saja dengan kita mengatakan 1/C dikali Q. Jadi 1/C dikali Q, di mana Q-nya adalah integral I dt. Nah, sekarang kita masukkan I max sin omega T ke sini, kita dapatkan seperti ini. Integral I max sin omega T dt. I max tidak tergantung waktu, berarti kita bisa konstankan ke depan saja jadi I max per C. Kita hanya perlu mengintegralkan sin omega T. Jadi integral, sementara itu integral sin omega T adalah 1/omega min cos omega T. Jadi kita mendapatkan 1/omeganya kita kali dengan 1/C menjadi I max per omega C, jadi omeganya sudah dikalikan ke sini, dan integral sinus adalah min cos omega T. Nah, kita ingat bahwa kalau tadi induktif menggunakan cos omega T pada tegangannya, maka kapasitif menggunakan minus cos omega T. Ini bisa dibayangkan nanti untuk menggambarkan grafiknya. Berarti grafik tegangan kapasitif itu mengikuti grafik minus cos. Ya, nanti kita gambarkan.
Sekarang kita lanjutkan dulu di sini bahwa min cos omega T tidak lain daripada sin omega T kurang pi per 2. Jadi kita menulis persamaan ini I max per omega C sin omega T kurang pi per 2. Di mana I max per omega C tidak lain daripada tegangan kapasitif maksimum. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa beda fase antara arus I max sin omega T di sini, VC maksimum sin omega T minus pi per 2, beda fasenya adalah 90 derajat. Tetapi di sini tegangan yang tertinggal 90 derajat dari arus. Karena di sini omega T dikurangi pi per 2. Jadi dia tertinggal 90 derajat. Karena arusnya itu sudut fasenya omega T. Sementara di sini sudut fasenya adalah sudut fase arus dikurang 90 derajat. Jadi dikatakan tegangan kapasitif tertinggal 90 derajat dari arus. Nah, selanjutnya VC max tadi adalah I max dikali 1 per omega C. Yang bagian di depan sini, atau I max per omega C bisa ditulis I max dikali 1 per omega C. Dengan mengingat hukum Ohm, tegangan adalah arus dikali hambatan, maka disimpulkan 1 per omega C adalah nilai hambatan dari kapasitor. Simbolnya XC dan disebut sebagai reaktansi kapasitif. Simbolnya XC satuannya Ohm. Jadi XC sekali lagi nilainya 1 per omega C. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan menggambarkan grafik tegangan kapasitif dan arus. Kita telah mengetahui bahwa tegangan kapasitif tertinggal 90 derajat dari arus. Jika arus kita gambarkan mengikuti fungsi sinus seperti ini, maka tegangan kapasitif karena tertinggal 90 derajat, kita gambarkan mulai dari nilai minimumnya seperti ini. Jadi mulai dari nilai minimumnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ingat bahwa tadi ketika diturunkan tegangan kapasitif itu mendapatkan nilai min cos omega T. Jadi ini adalah grafik sebenarnya grafik min cos. Ya, jadi ingat kalau grafik positif kosinus itu mulai dari maksimum dulu di atas, baru turun ke 0, ke minimum, dan seterusnya. Seperti pada grafik tegangan induktif sebelumnya tadi. Nah, sekarang di sini, karena kita menggunakan grafik min cos omega T itu tidak lain daripada sin omega T min pi per 2. Ya. Jadi untuk menggambarkan grafik tegangan kapasitif, dia mengikuti grafik min kosinus. Atau tertinggal 90 derajat dari arus. Karena arus mengikuti fungsi sinus, sin omega T. Ya, jadi sekali lagi, kita bisa melihat beda fase 90 derajat, di mana tegangan tertinggal 90 derajat dari arus. Dari persamaannya, yaitu I memiliki fase sin omega T, dan tegangan memiliki fase sin omega T kurang pi per 2. Ya, jadi sudut fasenya adalah omega T kurang pi per 2. Di sini sudut fasenya omega T. Nah, selanjutnya diagram fasor tegangan kapasitif dan arus. Ya, jadi kalau arusnya ke kanan seperti ini, berarti tegangan kapasitif mengambil sudut 90 derajat dari arus dengan arah negatif. Karena dia tertinggal. Nah, arah negatif dari sudut itu adalah sudut yang arah putarnya searah jarum jam. Jadi, seperti ini. Arah putarnya 90 derajat searah jarum jam, berarti tegangan kapasitif digambarkan ke bawah seperti ini. Nah, bisa pula kalau arusnya digambar seperti ini, berarti tegangan kapasitifnya juga tetap 90 derajat arah negatif dari arus. Ingat, arah negatif putaran adalah arah searah jarum jam. Jadi dia akan mengarah ke atas seperti ini, nanti 90 derajat dan tegangan kapasitifnya digambar di sini. Ya, demikian pula kalau misalnya arusnya ke atas, maka tegangan kapasitifnya pasti ke kanan. Seperti ini. Ya. Ya, jadi sekali lagi, tegangan kapasitif tertinggal 90 derajat dari arus, bisa dilihat dari grafik, bisa dilihat dari diagram fasor, bisa dilihat langsung dari persamaannya. Ya, jadi fungsi I max, sudut fasenya omega T, sementara tegangan kapasitif, sudut fasenya adalah omega T min pi per 2. Jadi tegangan kapasitif tertinggal 90 derajat dari arus. Selanjutnya kita ke soal latihan.
Soal latihan yang pertama, sebuah sumber arus AC menghasilkan arus dengan persamaan I sama dengan 20 sin 60 T ampere. Nah, sumber ini dihubungkan dengan induktor 5 mH, ya. 5 mH, mili 10 min 3, ya. Seperti dalam gambar, dan kita akan menentukan reaktansi induktif kumparan, tegangan induktif maksimum, dan persamaan tegangan induktif. Dari soal ini kita mendapatkan data bahwa omega 60 radian per sekon, dilihat dari persamaan kuat arus. Dan induktansi induktor adalah 5 kali 10 min 3 Henry. Di sini 5 mili Henry. Jadi dikonversi ke Henry, mili artinya 10 minus 3. Untuk reaktansi induktif XL, kita langsung omega kali L. Jadi omega kali L. 60 dikali 5, 10 min 3. 5 kali 60, 300. Jadi 310 min 3. Ya, jadi 300 dikali 10 min 3 dapatnya 0,3 ohm. Selanjutnya tegangan induktif maksimum. Ya, jadi tegangan adalah I kali hambatan. Ya, jadi I max dikali hambatannya adalah XL. Jadi I max-nya 20 dikali hambatannya 0,3 berarti 20 dikali 0,3 adalah 6 volt. Inilah tegangan maksimum induktor. Selanjutnya, persamaan tegangan induktif. Ya, persamaan tegangan induktif kita sudah tahu bentuknya adalah VL max sin omega T tambah pi per 2. Atau dia mendahului arus 90 derajat. Nah, karena di sini fasenya arus adalah 60 T, maka tentu saja fase tegangan induktif adalah 60 T ditambah pi per 2. Sementara VL maksimumnya adalah 6 volt. Jadi persamaannya 6 sin 60 T tambah pi per 2. Soal yang kedua, perhatikan rangkaian. Di sini ada GGL dengan sumber GGL itu adalah 24 sin 50 T volt. Berarti tegangan maksimumnya 24. Kita akan menentukan reaktansi kapasitif dari kapasitor. Ya, di mana kapasitas kapasitornya 4 milifarad, kuat arus maksimum, dan persamaan kuat arus dalam rangkaian. Nah, di sini kembali kita dapat omega 50 radian per sekon. Kemudian kita mendapat kapasitas kapasitor 4 milifarad dari data di gambar, berarti 4 10 min 3 farad. Kemudian XC-nya adalah 1 per omega C, berarti 1 per 50 dikali 4 10 min 3. 10 min 3 bisa pindah ruas ke atas menjadi 10 pangkat 3, 50 kali 4, 200, 1000 bagi 200 adalah 5 ohm. Jadi nilai hambatan dari kapasitor, reaktansi kapasitifnya adalah 5. Selanjutnya kuat arus maksimum, berarti kita menggunakan V sama dengan I kali hambatan. V max-nya sudah ditahu 24 dari soal ini ya, 24 V max-nya. Dan XC-nya adalah 5. XC-nya adalah 5. Jadi I max-nya 24 dibagi 5. 4,8 ampere. Nah, selanjutnya bagaimana persamaan kuat arusnya? Nah, kita ingat bahwa tegangan kapasitif itu tertinggal 90 derajat dari arusnya. Ya, jadi kalau arusnya memiliki fase omega T, maka tegangannya akan memiliki fase omega T kurang 90 atau omega T kurang pi per 2. Nah, cuma di sini yang diketahui adalah fase tegangannya yaitu 50 T. Lalu berapa fase arusnya? Supaya berbeda 90 derajat, di mana tegangan ini nanti tertinggal 90 derajat. Ya, jadi kita cukup menuliskan bahwa tegangan tertinggal 90 derajat dari arus, ya, supaya 50 T ini tertinggal 90 derajat dari fase arus, maka kita perlu menuliskan, ya, jadi kita menulis I sama dengan I max sin 50 T tambah pi per 2. Nah, di sini menunjukkan bahwa arusnya mendahului, ya, jadi arusnya mendahului tegangan 90 derajat atau tegangan tertinggal 90 derajat dari arus. Jadi itu adalah kalimat yang sama, ya. Jadi arus mendahului tegangan 90 derajat. Ya, jadi kita menuliskan I max adalah 4,8 sin 50 T tambah pi per 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Kita telah membahas rangkaian resisif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Bentuk rangkaian masing-masing adalah seperti ini. Rangkaian resisif mengandung resistor murni, rangkaian induktif mengandung induktor atau kumparan, rangkaian kapasitif mengandung kapasitor. Ya, jadi C kapasitas kapasitor dan L adalah induktansi kumparan. L satuannya Henry dan kapasitas kapasitor satuannya farad. R adalah hambatan biasa, satuannya ohm. Kemudian nilai hambatannya, di sini nilai hambatannya R, induktif nilai hambatannya XL, kapasitif nilai hambatannya XC. XL adalah reaktansi induktif dengan nilai omega L, dan XC adalah reaktansi kapasitif dengan nilai 1/omega C. Omega dilihat di persamaan kuat arus atau persamaan tegangan. Kemudian beda fase arus dan tegangan. Pada rangkaian resisif, arus dan tegangannya sefase. Pada rangkaian induktif, tegangannya mendahului arus 90 derajat. Atau bisa dibalik. Arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Pada rangkaian kapasitif, tegangan tertinggal 90 derajat dari arus. Atau bisa juga dibalik, pada rangkaian kapasitif, arus mendahului tegangan 90 derajat. Kemudian grafiknya adalah kalau dia tegangan resisif dan arus sefase, maka dia akan 0, maksimum, minimum pada saat yang bersamaan. Ketika arus maksimum, tegangan resisif maksimum. Ketika arus minimum, tegangan resisif minimum. Ini makna dari tegangan resisif dan arus sefase. Lalu bagaimana makna dengan tegangan induktif mendahului arus 90 derajat? Nah, kalau kita menggambarkan arusnya searah dengan grafik sinus, mulai dari titik 0 di sini, maka tegangan induktif digambarkan dari atas mengikuti grafik kosinus. Ingat tadi penurunannya kita memperoleh nilai positif cos. Sementara tegangan pada kapasitor itu mendapat nilai min kosinus. Sehingga ketika digambarkan dia mengikuti grafik min cos. Ya. Jadi tertinggal 90 derajat dari arus. Itu tegangan kapasitif. Kemudian fasornya ini berimpit. Kemudian di sini membentuk sudut 90 derajat di mana tegangan berada pada sudut 90 derajat arah positif dari arus karena mendahului. Ya, jadi arah positif adalah arah berlawanan putaran jarum jam. Kemudian tegangan kapasitif digambarkan pada sudut arah negatif 90 derajat dari arah arus. Karena tegangan kapasitif tertinggal atau tertinggal itu maksudnya arah negatif. Ya, minus 90 derajat. Jadi arah minus 90 derajat itu arah searah putaran jarum jam. Nah, siswa sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan like dan subscribe, dan bisa juga di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!